Dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil lahang langsung dari pohonnya. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil lahang langsung dari pohonnya. Nah, ini dia nih. Nih memang sangat pagi di sini untuk mengambil lahang. Dan bersama Pak siapa? Pak Satiman. Nah, ini dia. Ini langsung dieksekusi dan mengambil lahang ada di atas ini nih. Nah, ini kurang lebih berapa meter, Pak? Sekitar 9 meter. Dan memang di sini sudah disediakan tangga. Dan ini dia proses pengambilan lahang bersama Pak Satiman. Sepertinya kok hujan ya? Pagi-pagi ini hujan. Dan sekarang pukul 6 pagi. Memang pukul 6 pagi dan pengambilan lahang dilakukan di pagi hari dan di sore hari. Dan nanti kita akan coba mengobrol sama Pak Satiman ya tentang bagaimana atau proses pengambilannya, atau ini prosesnya lahangnya itu munculnya dari mana. Dan bisa kita lihat di sini ada beberapa pohon ya, memang pohon aren yang nantinya akan mengeluarkan lahang atau ulang-kaling. Ini pohonnya seperti ini. Nah, ini proses sedang sedang dalam pengambilan. Yang di atas itu sudah ada jerigennya. Dan pastinya harus tenaga ahli atau yang sudah terbiasa mengambil lahang. Dan kita nggak cuma sama Pak Satiman, tapi ada Kesot dan siapa lagi? Ada Mas Rohim di sini. Ini rekan kita. Dan posisi kita sekarang di Desa Margosono, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan memang di sini selain penyuplai lahang atau kulang-kaling, di sini juga lahang ini nantinya akan diproses jadi gula aren atau gula merah, tapi perlu diproses demikian rupa yang nantinya akan jadi gula aren. Dan ini dia lahang yang langsung dari pohonnya dan fresh banget. Ini prosesnya seperti ini. Dan bisa kita lihat ya, ini juga bahan dari gula aren, maksudnya. Ya, betul. Ini langsung disajikan juga sangat seger dan memang wow sekali. Dan selanjutnya juga memang diproses untuk jadi gula aren. Nah, setelah diambil, selanjutnya namanya kalau misalkan di sini sebutannya apa namanya, Mas? Dipagas atau apa? Dipagas atau ya intinya diproses lagi lah ya, itu agar nanti lahangnya keluar dari tangkai itu biar tambah deras. Jadi seperti kurang lebih kalau misalnya kayak karet itu kan dari pohonnya disesek disesek atau apa. Nah, itu dia nantinya akan mengeluarkan getahnya. Nah, kalau misalnya ini kurang lebih hampir sama prosesnya, tapi kalau misalnya di pohon aren ini di atas atau di manggarnya atau di bunga sebelum jadi aren, atau tiang yang harusnya memang nantinya akan muncul bunga. Nah, bisa kita lihat ya, di sini dia mulai menetes. Nah, ini lahangnya mungkin ya. Ini lahangnya ya, Sud ya? Iya, betul. Nah, itu lahang. Nah, mulai menetes seperti itu. Ya. Berarti kalau hari ini pagi ini sudah diambil dan nantinya
sore hari nanti diambil. Jadi satu hari itu 2 kali pengambilan lahang ini. Ya. Ini dari satu pohon, dan mungkin di sini banyak pohon yang nantinya ya bisa menghasilkan lahang atau bahan dari gula aren ini, yang ya memang di sini produsen gula aren. Selain gula aren di sini juga ada perkopi-kopian, dan jangan lupa di sini di bawah ini ada Curug Sejeglong, view Curug Sejeglong dan River Tubing Kali Lampir. Tapi River Tubing Kali Lampir gimana Mas Kesot? Oh, untuk saat ini kita lagi vakum ya. Mungkin dikarenakan cuaca. Ini pagi aja jam 6 aja ini udah hujan. Ya. Nah, wow sekali ini lahannya. Kalau untuk lahang ini nantinya akan diproses jadi gula merah, atau akan diproses selanjutnya untuk dijadikan gula merah atau gula aren. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Satiman gimana sih ini prosesnya, terus selanjutnya seperti apa, dan ini dia. Mantap jiwa. Selain mengambil lahang di sini, Pak Satiman juga akan menyuntik vanili. Nah, ini dia nih. Ini vanili. Di sini berarti selain lahang, kopi, dan di sini juga menyediakan vanili. Nah, vanili ini nantinya untuk apa, Pak? Oh, dijual. Yang dijual apanya kalau vanili ini, Pak? Nah, ini. Oh, ini bunganya. Kan besar. Oh, gitu. Wow. Ini yang dijual nantinya ya. Ini cara Oh, prosesnya harus dengan suntik. Oh, biar pecah itunya. Ya. Peteng. Padang kan ngono dalan kae jane. Oh, ini dia nih. Ini proses pemprosesan bunga vanili. Berarti nanti yang dijual yang bunganya ini, bunga vanili. Nah, kalau misalkan ini dijualnya kemana biasanya, Pak? Pengepul. Oh, ada pengepul. Nah, ini di sini kopinya kopi robusta kalau ini, Pak ya. Kopi robusta. Kopi robusta Margosono. Ini dia nih. Nah, ini dia. Ini proses pengambilan lahang, dan bisa kita lihat ini adalah kulang kaling. Kalau misalkan biasanya di kota, nggak kelihatan ya. Bentar, backlight, sebentar. Kita lihat dari sini. Nah, ini dia. Ini adalah kulang kaling. Seperti ini, dan ini lahang. Nah, ini masnya, mas siapa ini? Lagi mengambil lahang. Mas Udin. Nah, ini prosesnya, dan ini dia lahang. Nah, di sini kita juga melihat vanili. Ini kan mudah dilihat. Nah, ini pemprosesan kembang vanili. Disuntik namanya. Yang nantinya akan jadi seperti ini. Nah, ini vanili, buah vanili. Biasanya kalau vanili itu dibuat untuk apa, Pak? Ya, kalau udah pengepulnya ya untuk jamu atau apa? Perasa atau apa ya? Oh ya. Ya, intinya banyak banget manfaatnya. Seperti itu. Ya, ini dia vanilinya. Ini kan nanti sudah besar. Kalau misalkan kita lihat mungkin sekilas mirip-mirip kayak buncis ya. Ini mirip kayak buncis. Tapi dia mulus, nggak gepeng, agak stick kayak stick gitu. Nah, ini prosesnya nih. Jadi di samping pagi ini, di samping mengambil lahang,
kita juga melihat proses penyuntikan atau memproses kembang atau bunga vanili. Nah, kalau misalkan ini nantinya biar jadi vanilinya gitu Pak, atau gimana Pak? Kalau nggak digaik itu rusak gitu atau gimana? Ya, tidak jadi. Oh, gitu. Sudah tidak jadi. Ya, perkawinan sero. Iya. Ini kan dikawinakan ini. Betul, dibantu ya ini ya. Bantu. Agar jadi nanti buah. Ya. Memang harus seperti ini berarti Pak ya. Makanya kalau misalkan ini dirambati horizontal bukan vertikal. Kalau vertikal di atas agak susah. Kalau ini kan di bawah harus di bawah merambat horizontal agar nantinya bisa maksimal seperti itu. Dan kita ini juga petani lahang. Nah, di sini di Margosono memang banyak atau banyak mayoritas yang memang apa ya? Karena di sini itu di atas kali lampir, jadi pohon-pohon aren atau apa namanya pengrajin gula aren itu banyak banget di sini. Dan ini satu dua. Oh ini langsung lahangnya langsung dijual berarti Pak ya. Nah ini lahangnya dijual langsung. Ada yang diproses dijadikan gula merah, tapi ada juga yang dijual langsung. Nah, ini bersama Pak Sinten namanya Pak? Pak Slamet. Nah, ini ada Pak Slamet. Kalau misalkan kita di kota mungkin lahangnya itu sudah nggak fresh, karena kalau lahang nanti sore, kalau misalkan ngambilnya sekarang nanti sore mungkin udah agak ini Pak ya, apa namanya, agak pahit gitu ya. Tapi kalau misalkan makanya harus disajikan pagi-pagi kalau misalkan mau langsung diminum. Tapi kalau diproses kan nanti akan dimasak sedemikian rupa, nantinya akan dijadikan gula aren seperti itu. Nah ini dia nih kulang kaling. Dan next mungkin kita akan melihat juga pemprosesan lahang dan kulang kaling. Nah, setelah kita melihat pengambilan lahang, dan kita akan melanjutkan untuk pulang. Nah ini dia nih kulang kaling atau apa namanya aren yang sudah siap panen seperti ini nih. Nah ini bisa kita lihat nih, ya kan? Nah ini dia bahan kulang kaling atau aren. Nah kalau misalnya ini juga lahang juga nih. Nah ini lahang juga seperti itu. Dan next kita akan mengobrol lebih jauh lagi tentang gula aren, tentang kulang kaling, dan tentang pemprosesannya. Dan kali ini kita akan pulang dulu dan tunggu lagi di video selanjutnya. Dia nih, ini kulang kaling yang memang nantinya selanjutnya akan diolah. Nah, ini kita sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Kesot, sama Mas siapa? Rohim, kok kelalen sama Mas Rohim. Nah, ini dia lahang yang tadi kita ambil. Dan kalau di tempat Mas Rohim ini siapa nih, Mbah Satiman. Nah, memang biasanya diproses untuk dijadikan gula aren. Tapi ada juga yang memang lahang ini dijual ya Mas ya, gitu. Jadi memang ada beberapa orang atau ada beberapa pengrajin atau proses lahang ini yang memang langsung dijual. Ada juga yang langsung dijadikan atau diproses nantinya jadi gula aren. Prosesnya kira-kira berapa lama Mas kalau jadi gula aren Mas? Kira-kira 3 atau 4 jam lah. 3-4 jam kan, karena dari awal ya, karena ini nantinya akan dimasak ya, yang nantinya akan selanjutnya dicetak. Next kita akan melihat atau mengikuti bagaimana cara memproses lahang jadi gula aren. Dan kali ini saya akan bawa pulang oleh-oleh nanti. Ini langsung lahang, langsung ngambil dari asalnya yang benar-benar masih seger banget. Ini Mas Kesot aja dari tadi senyum-senyum aja minum lahang. Ini katanya ini ya, katanya guys ya, banyak manfaatnya kalau lahang yang pagi. Lahang pagi itu
Ya, ada Konon banyak manfaatnya Mas ya. ya bisa buat kalau kita Sih, sebentar, lahangnya mana Mas? Gak ada itu. Oh, ini. Ah. Kalau kita pas lagi batuk-batuk kita minum lah yang pagi bisa ngobatin. Bisa ngobatin batuk. Katanya Tapi ini katanya. ya konon Konon. ya kan. Tapi memang lahang ini walaupun ini kan tanpa gula ya. Iya. Ini justru malah bahan gula. Memang benar-benar manis dan seger banget. Pokoknya top marko top. Oh ya. Jangan lupa, ini kita posisinya di Desa Margosono, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tepatnya di rumah Mas Rohman atau Pak Mas Rohim atau Mbah Satiman. Di sini juga beliau membuat atau kalau ini namanya apa, mepeh gitu ya, mepeh atau pandai besi. Ini bisa pesen apa namanya, arit, terus bendo dan pacul dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, apa namanya, kalau misalkan di sini memang lahangnya selanjutnya akan dijadikan gula aren. Dan mungkin next kita akan sama Mas Kesot lagi, sama Mas Rohim melihat pemprosesan gula aren seperti apa sih, tapi di video selanjutnya. Terima kasih loh Mas Kesot dan Mas Rohim. Kita sampai ketemu di video selanjutnya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.